warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini kita akan melaksanakan prasupervisi bersama Dr. Agus Heriansah MN. Sehat Pak Eri? Sehat. Bisa minta waktunya sedikit? Baiklah Pak Eri, pada hari Rabu kita akan melaksanakan tahap observasi ya Pak Eri ya. Dimana Pak Eri akan saya sebagai supervisornya. Begitu sebelum kita mulai ke tahap observasi, saya akan bertanya kepada Pak Eri dalam melaksanakan pembelajaran nanti, Pak Eri menggunakan model pembelajaran apa Pak Eri? Metodenya? Kenapa Pak Eri menggunakan model seperti yang saya sebutkan tadi? Karena dengan metode diskusi Yang artinya bagaimana Pak Eri? Coba jelaskan sedikit Pak Eri. kalau kejadian kita kan selalu Jadi ketika supervisi akademik nanti, nih Pak Eri ingin meningkatkan aktivitas siswa ya. Bagaimana aktivitas siswa lebih aktif lagi dari yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Oke Pak Eri, mudah-mudahan dengan metode dan model yang Pak Eri sebutkan tadi, kita Pak Eri berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Ya Pak Eri, mudah-mudahan kegiatan observasi kita nanti berhasil ya. Mudah-mudahan Pak Eri bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Terima kasih. Okay, everybody. Today, hari ini, we study English. Kita belajar bahasa Inggris. But before that, I want to check the condition of your class. Bapak akan mengecek lingkungan kelas kamu. Which picket today? Siapa yang picket? Please take the rubbish. Put in the cepat. Dan laki-laki sebelah kanan sudah bersih semuanya. Before we begin our class, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, as usual we recite Al-Quran. Kita membaca What is the verse? Ayatnya ayat apa? Ya, surat An-Nahl. Oke. Coba siapa will be the volunteer? Siapa yang mau jadi sukarelanya? Hafiz. Everybody, did you ever go to Bukit Tinggi? No. Sudah pernahkah pergi ke Bukit Tinggi? Who ever went to Bukit Tinggi? Siapa yang sudah pernah? Ya, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. Put your hand. If you
Bukit Tinggi. Apa-apa saja yang dilihat? Gabonnya, do you know in English? Jam-gadang? Tahu? Jam-gadang. Siapa tahu jam-gadang nama bahasa Inggrisnya? Who ever went to London? Siapa yang sudah pernah ke London? Hah? Lah, serius? London. Siapa? Diego? Hah? Di Google Map. Di London kita bisa temui apa? Sama dengan di Bukit Tinggi. Ada juga jam-gadang. Siapa tahu apa nama jam-gadang di London? Namanya Big Ben. Jadi kalau di London, jam-gadangnya namanya Big Ben. Ya, itu besar daripada yang ada di Bukit Tinggi. Oke, sekarang coba perhatikan ada beberapa gambar di sana. Oke, thank you. Sekarang kita masuk. Oh, ini tinggal di saya ya. Baik. Baik, sekarang kita coba cek. Ya, we check together. Tapi sebelumnya, bagaimana caranya kita bisa tahu? Nah, ada kata kunci. Dari mana kita tahu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Eri, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching di mana pada tahap pasca observasi yang kita lakukan 2 hari yang lalu. Dan saya sendiri sebagai coach pada hari ini, kemudian pengajar praktek yang hadir pada hari ini Bapak Kurniawan sebagai pengamat, kemudian Pak Erinya sebagai coachingnya. Bisa kita langsung aja Pak Eri? Silakan. Pak Tuan? Ya. Nah, baiklah Pak Eri, pada saat melakukan observasi kemarin, menurut Bapak bagaimana perasaan Bapak dalam menyajikan materi yang Bapak berikan di kelas 7 kemarin? Alhamdulillah, saya merasa puas dengan penyajian. Puas ya? Alhamdulillah. Kemudian menurut Pak Eri, apa kelemahan di saat memberikan penyajian pada kelas 7 kemarin, pada proses pembelajaran kemarin? Ya, di samping rasa puas tadi, ya sedikit banyak ada juga yaitu kelemahannya dalam hal aktivitas anak. Ya. Ya, dalam aktivitas anak dalam belajar. Nah, sesuai dengan apa kita kemarin ya, pra observasi kemarin Pak Eri ingin melihat di pada kegiatan aktivitas anak ya. Ya. Itu yang target Pak Eri kemarin ya, ketika kita
mulai di pra kemarin. Jadi Pak Eri ingin melihat bagaimana aktivitas anak ya. Jadi bagaimana menurut Pak Eri tadi kelemahannya? Kelemahannya di aktivitas ditemui ada anak yang ngantuk minta izin di saat sedang pembelajaran, minta cuci muka. Begitu. Ya. Kemudian masih ada? Kemudian dari hal itu ternyata untuk solusinya ya kita harus membuat komitmen. Oh, komitmen. Ya, komitmen sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi komitmen itu termasuk kesiapan daripada anak. Tapi dari pra yang kita lakukan kemarin tentunya ada peningkatan ya kemarin ya. Ada ya, cuman ada sedikit ya, sedikit permasalahan. Nah, contoh tadi menurut Pak Eri ada apa tadi yang ada juga yang minta izin ya di saat proses pembelajaran. Takutnya nanti terganggu konsentrasinya ya Pak Eri. Ya. Jadi solusi yang Bapak berikan dengan siswa yang minta izin tadi bagaimana Pak? Solusinya kita harus membuat komitmen ya. Komitmen bahwa sebelum kita memulai pembelajaran ya segala sesuatunya harus siap, termasuk bagi yang ngantuk matanya ya kita persilakan untuk cuci muka dahulu. Jadi sudah itu kita baru memulai pembelajaran setelah siap berada di dalam lokal. Berarti Pak Eri memberikan solusi nih ya, untuk depannya, berarti dengan memberikan komitmen ya. Ya, komitmen dulu. Kemudian ada lagi enggak rasanya kelemahan tadi dalam kemarin dalam menyajikan materi yang Pak Eri berikan kemarin? Ada juga misalnya di saat pemberian pembelajaran melalui diskusi pada aktivitasnya ternyata dengan siswa yang kita bagi per kelompoknya jumlahnya 5 orang rasanya tidak bagus nampaknya karena banyak yang tidak aktif. Jadi kita juga harus memberikan komitmen kepada anak aktif, dan untuk jumlah siswa karena kita punya lokal yang jumlah siswa sedikit ya kita bisa bagi 3 supaya semuanya menjadi aktif. Oh gitu. Ya, jadi terlibat semua kegiatan. Ini keaktifan siswa ya, keaktifan siswa dalam berdiskusi yang tadinya 5 orang. Ya. Pas observasi kemarin 5 orang, kalau 5 orang sepertinya tidak semuanya aktif ya. Tidak aktif. Nah, solusi yang Bapak berikan? Ya, kita perkecil jumlah. Jadi dengan memperkecil anggota kelompok. Ya, yang tadinya 5 kelompok, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ini solusi yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi komitmen. Komitmennya berupa seperti apa tuh Pak? Yang komitmen yang pertama tadi kan kesiapan anak yang dipertamakan. Kita harus lihat dari segala lini anak siap atau tidak. Oh gitu. Jadi kita buat jangan ada yang keluar atau minta izin di saat proses pembelajaran. Jadi kalau yang pertama tadi anak itu kalau ada yang masalah ngantuk minta izin atau buang air silahkan dulu. Oh berarti komitmennya di awal pembelajaran sebelum kita mulai nih ya Pak ya. Sebelum kita mulai berarti kita beri komitmen kepada siswa, siapa yang ngantuk silahkan dulu cuci mukanya gitu. Cuci muka dulu. Kemudian lagi harus terlibat dalam kegiatan diskusi. Ya. Berarti sudah dapat solusinya ya Pak ya. Yang pertama komitmen, yang kedua tentang keterlibatan ya. Berarti dalam... ini yang kekurangan dari perbincangan kita pas pra observasi kemarin ya. Bapak kan ini melihatnya di ternyata masih ada yang masih ada yang kurang menurut Pak Eri ya. Ada 2 yang kurang. Kalau kemarin ada berapa yang kurang ya. Kalau hari ini setelah kita melakukan observasi, setelah Pak Eri melaksanakan proses pembelajaran, ternyata ada 2 yang kurang menurut Pak Eri ya Pak Eri. Nah di sini sudah saya catat, sudah dapat solusinya. Pertama memberikan komitmen ya. Komitmen,
dimana di awal pembelajaran harus anak harus siap untuk Siap mengikuti semua. pembelajaran. Salah satu contoh misalnya seperti apa tadi Pak Eri? Ya, Mengantuk ya. ngantuk. Nah, berarti harus cuci muka dulu. Kemudian keaktifan siswa ya, keaktifan siswa dalam dalam diskusi yang tadinya Pak Eri bagi 5, nah supaya mereka aktif berarti dibagi 3. Ya, jadi 3 orang. Nah, kira-kira dari komitmen yang sudah atau solusi yang sudah Bapak temukan ini, kapan Bapak mulai nih? Ya, untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Hebat Pak Eri ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya sudah mulai dirancang ya. Atau ada nggak yang lain yang supaya mungkin lebih aktif lagi siswa itu, ada nggak hal-hal yang lain yang Pak Eri berikan kepada siswa? Ya, kalau yang hal lainnya mungkin kita Pemberian. masuk kepada pemberian pembelajaran, apakah kita melalui kuis atau melalui apa yang megang slide. Ya, jadi yang sifatnya Supaya mereka aktif ya. Iya ya. Jadi mereka aktif. Jadi di saat yang pertama tadi pra sebelum pra. Jadi yang pranya yang dalam apa kan pendahuluan pembelajaran seperti kita memberikan motivasi kepada anak. Jadi dengan ada motivasi, maka semangat anak lebih untuk belajar ya, lebih bagus lagi untuk belajar ya Pak Eri ya. Jadi kita belum masuk ke materi itu. Iya. Kita pancing hal-hal yang membuat anak senang. Iya. Bagus Pak Eri, berarti sudah semangat nih ya. Ya. Mulai minggu depan pertemuan berikutnya ya. Berarti Pak Eri sudah mulai merancangnya dan mulai mengimplementasikannya di kelas ya Pak Eri ya. Insyaallah ya Pak Eri ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, dan menurut observasi yang sudah saya lakukan kemarin, saya sudah melihat Pak Eri sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang sudah Pak Eri rancang. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih atas perbincangan kita pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih Pak Eri. Ya.